Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar melimpah dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dari hari ke hari. Engkau bukan saja memberikan kami segala kebutuhan secara fisik, tetapi juga Engkau memberikan kami kebutuhan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan seluruh hidup kami. Kami siap diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang berotoritas, yang berkuasa untuk mengubah pola pikir kami, bahkan menuntun kami untuk kami tetap berjalan di jalan yang benar. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kami memohon Roh Kudus, terangilah hati kami. Kami memohon Engkau memberikan kami pencerahan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Tuhan menguduskan baik hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian pun semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Mazmur. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 123, demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian Mazmur 123. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap bersemangat, tetap bersukacita, beribadah kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Ada tema yang sudah ditentukan. Tema kita hari ini berharap kepada anugerah Tuhan. Itulah tema minggu ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah sering mendengarkan kalimat atau ungkapan yang berkata, hidup adalah anugerah Tuhan. Karena itu, syukurilah. Tentu saja kita mengakui bahwa tanpa anugerah Tuhan, kita pasti akan mengalami kebinasaan. Dosa sudah merusak kehidupan manusia secara total. Maka ada istilah total depravity. Dosa sudah membuat manusia kehilangan hidup yang kekal. Dan tidak ada kemampuan atau usaha manusia yang dapat melepaskan dirinya sendiri dari belenggu dosa. Jadi hanya karena anugerah Tuhan semata-mata, sola gratia, kita dapat beriman dan kita memperoleh kepastian hidup sekarang, tetapi juga hidup yang akan datang.
Seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Ya, dia disebut sebagai bapa reformasi gereja, menegaskan tentang sola gratia. Ya, selain itu juga dia menyebut sola scriptura, bahwa kita mengakui Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Dia juga menyatakan sola fide, hanya oleh karena iman kepada Kristus kita diselamatkan. Tetapi juga dia menekankan tentang sola gratia, bahwa kita hidup bahkan memperoleh keselamatan semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jauh sebelum Martin Luther datang, pemazmur sudah mengajak umat Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus berharap pada anugerah Tuhan? Maka melalui firman Tuhan ini, ada dua hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Mengapa harus berharap pada anugerah Tuhan? Yang pertama, karena memang manusia tidak berdaya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Tapi yang kedua, mengapa kita harus berharap pada anugerah Tuhan? Karena kita punya musuh. Musuh-musuh penuh tipu daya. Tetapi hanya Tuhan yang layak dipercaya. Nah, ini adalah dua hal yang merupakan penekanan yang akan saya sampaikan. Mari kita lihat yang pertama. Manusia tidak berdaya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis pada waktu umat Allah jatuh terpuruk dan terinjak-injak. Beberapa orang beranggapan bahwa ini ditulis ketika orang-orang Yahudi menjadi tawanan di Babel. Artinya bahwa konteks penulisan ini berbicara tentang penawanan umat Tuhan atau bangsa Israel di Babel. Umat Tuhan sungguh-sungguh tidak berdaya. Maka dalam kondisi demikian, pemazmur memulai nyanyiannya dengan sebuah pengharapan dan pengakuan iman. Mari kita perhatikan di dalam ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Dia memandang kepada Tuhan yang bertahta di surga. Ini tentu satu pengakuan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya tahta atau punya kuasa. Kita juga mengingat, kalau kita membaca Injil Matius pasal 6, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Diawali dengan kalimat, Bapa kami yang di surga. Jadi di sini ada pengakuan bahwa Tuhan Allah atau yang kita panggil sebagai Bapa kita, dia bertahta di surga. Bahwa dia adalah Raja yang berkuasa. Raja di atas segala raja. Yang mengatasi segala raja yang ada di dalam dunia ini. Termasuk Raja Babel. Yang begitu merasa berkuasa pada saat itu. Pengakuan bahwa Tuhan bertahta di surga. Sekali lagi. Bahwa kita mengakui dia berdaulat. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, atas seluruh ciptaannya. Dan dari surga, dia memandang umatnya yang sedang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, dan mengalami kemalangan. Karena memang dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau saudara dan saya sekarang sedang mengalami berbagai kesusahan penderitaan, ingat, Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan memandang kita dari surga. Dia bukan Tuhan yang cuek, yang masa bodoh, yang tidak peduli. Saudara-saudara, maka pemazmur di sini memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong umatnya. Tuhan tidak hanya memandang, tetapi Tuhan pasti akan menolong. Itulah sebabnya pemazmur memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menyatakan anugerahnya. Di sini dikatakan,
Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kemudian disambung ayat yang kedua, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tentu pandangan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada belas kasihan, ada anugerah. Nah, saya ingin melihat ini lebih khusus ya. Kita ingin tahu seperti apa makna memandang. Memandang kepada tangan tuannya, memandang kepada tangan nyonyanya. Apa sih artinya itu? Di sini kita bisa melihat beberapa makna, beberapa pengertian ketika dikatakan memandang kepada tangan tuannya. Pertama, bahwa tangan tuannya yang memberi perintah. Hamba berharap agar sang tuan mau mempekerjakannya. Kita ini hamba. Memberikan pekerjaan kepadanya serta menunjukkan kepadanya bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Jadi ini pertanyaannya adalah, kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku kerjakan, supaya aku lakukan? Nah, ini adalah yang pertama, ketika para hamba memandang kepada tuannya. Karena seorang hamba mau bekerja. Tapi yang kedua, memandang kepada tangan tuannya. Karena tangan tuannya yang menyediakan kebutuhannya. Para hamba memandang kepada tuan mereka atau kepada nyonya mereka untuk mendapatkan apa yang diperlukan, termasuk makanan tentunya yang mereka perlukan. Maka kepada Allah lah kita harus meminta apa yang merupakan kebutuhan kita. Kepada Tuhan Allah lah kita memohon belas kasihan Tuhan untuk segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bukan hanya berkaitan dengan masalah materi, makanan, tapi segala apa yang kita perlukan. Nah, ini yang kedua. Tapi yang berikutnya, memandang kepada tangan tuannya. Karena tangan tuannya itulah yang sanggup memberikan pertolongan. Hamba tentu terbatas. Hamba tentu punya banyak kelemahan. Jika hamba tidak sanggup melakukan pekerjaannya sendirian, maka kepada siapa dia harus mencari pertolongan? Pastilah kepada tuannya. Karena Tuhan itu punya kekuatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan bahwa Dia pasti memberikan pertolongan. Dan pertolongannya pasti selalu on time, tepat pada waktunya. Amin. Maka karena itu mari kita terus maju. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Kalau kita yakin kita bersama dengan Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Banyak sekali orang ketika melewati perjalanan makin lama makin sulit, dia memutuskan menyerah, mundur saja, saya tidak mampu. Memang kalau kita sendiri tidak mampu. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka di sana ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tapi berikutnya, memandang kepada tangan tuannya. Karena tangan tuannya itulah yang memberikan perlindungan. Apabila hamba tersebut menjumpai perlawanan ataupun musuh-musuh di dalam pekerjaannya. Juga ketika dia melakukan pekerjaan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai sehingga dia diperlakukan dengan tidak adil. Maka kepada siapa dia datang? Dia datang kepada tuannya. Demikian juga kita. Kita datang kepada Tuhan karena Dia yang akan melindungi kita. Dia yang sanggup menjauhkan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan Dia yang membela kita ketika kita merasakan ketidakadilan. Dialah yang akan menuntun kita. Dia akan melindungi kita. Inilah pengertian memandang kepada tangan Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Ketika dikatakan memandang kepada tangan tuannya,
tangan tuannya yang memberi didikan. Apabila hamba itu telah membangkitkan amarah sang tuan, sehingga tuannya itu menjadi marah, bahkan mungkin memukulnya, maka hamba itu tidak melarikan diri, dia tidak mencari bantuan yang lain untuk melawan tuannya, tetapi tetap memandang kepada Tuhan, tetap memohon belas kasihannya, tetap memohon pengampunan darinya. Dan pada akhirnya sang tuan berkata, sudah cukup. Dan di sana ada didikan. Tuhan itu memberikan didikan. Tuhan memberikan didikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh memandang kepada Dia, yang sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Bukankah memang dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya? Artinya Tuhan mendidik orang-orang dikasihinya. Mungkin bagi kita, kok caranya begini? Kok melalui penderitaan, kenapa melalui kesusahan, melalui sakit penyakit? Tetapi di dalam semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan hadir, hendak mengajar kita, hendak mendidik kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Dan kemudian yang berikutnya, memandang kepada tangan tuannya. Karena tangan tuannya itulah yang akan memberikan upah. Hamba itu menantikan upahnya yang akan diberikan oleh Tuhan. Memang dikatakan, kalau kita mengingat Matius 25, kepada hamba yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu berkata, baik sekali pekerjaanmu, bagus sekali pekerjaanmu. Maka dia diberikan apa? Reward, diberikan upah. Mungkin kita perlu luruskan. Motivasi kita tentu bukan upah itu. Karena kita diberikan kepercayaan pun kita sudah berkata, syukur, puji Tuhan. Tetapi jelas sekali dinyatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri menghargainya, akan memberikan upah, akan memberikan pujian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jelaslah di sini bahwa ketika hamba itu memandang kepada tuannya, maka di sana ada pengharapan, ada belas kasihan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka percayalah, Tuhan menyatakan belas kasihannya, menyatakan anugerahnya. Tidak pernah Tuhan membiarkan umatnya, tetapi Tuhan tetap akan melawat, akan memberikan pertolongan sesuai dengan kehendaknya. Tapi mari kita sadari bahwa memang kita tidak berdaya. Kita tidak mampu. Maka kita hanya berharap kepada anugerah Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena kita mengakui Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, berharap kepada anugerah Tuhan. Karena kita akan menghadapi musuh-musuh yang penuh tipu daya. Dan ketika kita menghadapi musuh-musuh, mari kita tetap mengingat Tuhan. Ada Tuhan yang layak dipercaya. Karena Dia memang Maha Kuasa. Di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, disebutkan di sana bahwa umat Tuhan berada di dalam penderitaan, berada di dalam kemalangan. Mereka bukan hanya menderita fisik, tetapi juga secara psikis dan juga secara rohani. Maka di sini mereka memohon belas kasihan Tuhan dan berkata, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayat yang ketiga. Mereka datang kepada Tuhan. Memang Tuhanlah alamat yang tepat bagi kita. Mengapa harus kepada Tuhan? Berharap kepada Tuhan. Karena memang dunia ini, karena manusia tidak bisa diharapkan. Justru ketika kita menaruh pengharapan kepada manusia, yang terjadi adalah di sini dikatakan kita akan dihina, kita akan diolok-olok. Jadi saudara kalau mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai orang beriman, jangan sekali-kali mau mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Saudara pasti akan kecewa. Dia bisa akan berkata, loh kamu kan orang beriman, orang percaya.
Mengapa mengandalkan manusia? Nah, jadi jangan kita mempermalukan Tuhan. Nah, ini juga penting. Apapun masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan, apapun masalah yang saudara hadapi, yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, itulah yang menjadi, ya kalau bisa dikatakan, obat yang manjur di dalam hidup kita. Amin. Di sini kesedihan mereka dijelaskan. Kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Wah, siapa yang dicela di sini? Kami. Kami itu siapa? Umat Tuhan. Orang-orang yang mengakui Tuhan. Tapi memang Yesus sendiri sudah pernah berkata, kamu mengikut aku, kamu pasti dibenci oleh dunia ini. Jadi tidak usah heran, tidak usah kaget. Kalau karena iman kepada Tuhan, saudara dilecehkan, saudara diolok. Bahkan di sini dikatakan, kenyang dengan penghinaan, kenyang dengan olok-olok. Dan siapa yang mencela mereka? Seperti yang kita baca di sini dikatakan, mereka adalah pecinta kesenangan duniawi. Orang-orang yang merasa dirinya aman. Orang-orang yang sombong. Wah, siapa orang-orang merasa dirinya aman? Siapa orang-orang merasa dirinya sombong? Adalah orang-orang yang hidup di dalam keamanan. Ya mungkin karena pemerintahannya, karena jabatannya, karena ekonominya, macam-macam ya. Mungkin karena kepintarannya, sehingga dia merasa aman, atau merasa nyaman, sehingga dia merasa di atas. Ya, ketika seseorang merasa dirinya lebih baik, sedikit saja, ya sebenarnya dia sudah menjadi orang yang sombong. Jadi, di sini jelas dikatakan bahwa para pengejek itu menuruti kehendak mereka sendiri. Dan siapa yang mereka layani? Yang mereka layani diri sendiri, perut mereka. Mereka menghina umat Allah. Mereka mengira bahwa mereka akan merasa terhormat dengan cara mereka. Tetapi sesungguhnya mereka sedang melecehkan umat Allah. Dan seberapa parah mereka dicela. Jelas di sini dikatakan kami sudah kenyang. Artinya kami sudah muak dengan semuanya. Kami sudah merasa tertekan. Jiwa kami cukup kenyang dengan olok-olok, dengan penghinaan. Saudara, musuh tidak pernah merasa bisa cukup ya untuk menghina, untuk melecehkan, untuk menertawakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, musuh itu penuh dengan tipu daya. Siapa musuh kita? Ya tentu iblis. Si setan dengan antek-anteknya juga bisa memakai manusia-manusia durhaka, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebagai alatnya. Jadi dalam keadaan seperti ini, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Hanya Dia yang layak dipercaya. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Beda dengan dunia ini. Beda dengan manusia. Yang seringkali berubah-ubah. Berubah setia. Nah karena itu saudara yang tersentuh Tuhan. Firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kita sekali lagi. Betapa saudara dan saya. Kita ini lemah. Kita sangat terbatas. Kita tidak berdaya. Juga kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan musuh-musuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi mustahil kita bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan kita sendiri. Jangankan mengalahkan musuh, kadang mengalahkan diri sendiri pun kita tidak mampu ya. Maka hanya oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, sola gratia, kita dapat menjalani kehidupan ini dan menikmati kehidupan ini
hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Mari kita memperbanyak ucapan syukur. Hidup di dalam ucapan syukur. Jangan kebanyakan hidup dalam keluhan. Kalau kita masih ada sampai sekarang, itu karena Tuhan. Syukuri apa adanya gitu ya, seperti kata penyanyi itu. Kita bersyukur. Kita masih ada sampai sekarang. Sekalipun ada penderitaan. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, memohon anugerahnya. Kalau kita beralih dari Tuhan, maka kita pasti akan jatuh. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, percayalah, saudara dan saya, kita pasti akan mengalami anugerah yang berlimpah. Dan ketika kita sudah mengalami anugerahnya banyak sekali ya. Keselamatan, kehidupan kekal, pemeliharaannya, perlindungannya, tadi saya sudah jelaskan. Didikannya, pertolongannya, wah banyak sekali. Pemberiannya, maka hal itu haruslah membuat kita semakin rendah hati. Anugerah Tuhan haruslah membuat kita hidup di dalam kemurahan hati. Hidup di dalam belas kasihan seperti Dia memiliki belas kasihan. Hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan demikian, kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di atas semuanya, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami bukan hanya mendengar dengan baik, tetapi kami juga melakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami sadar bahwa kami terbatas. Itulah sebabnya kami datang kepadamu ya Tuhan, yang tidak pernah terbatas kasih dan kuasa-Nya. Engkau kiranya beranugerah senantiasa dalam hidup kami. Supaya dengan demikian, kami tetap hidup di dalam kemenangan iman. Kami hidup untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.